Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zatil Iza dengan NIM 2404080021 dari Rombel Kimia 2A. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang praktikum titrasi argentometri yang mempunyai tujuan yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan proses yang berhubungan dengan pelaksanaan titrasi argentometri menggunakan metode Moore, Van Jars, dan Volhard. Yang kedua, mahasiswa dapat menetapkan kadar larutan perak nitrat. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan kadar klorida dalam cuplikan dengan metode Moore, Van Jars, dan Volhard. Selanjutnya, terdapat dasar teori mengenai praktikum argentometri. Yang pertama ada prinsip reaksi. Titrasi argentometri itu didasarkan pada reaksi pengendapan antara ion klorida atau Cl- dan perak nitrat atau AgNO3 dan membentuk endapan perak klorida atau AgCl yang berwarna putih dan tidak larut. Yang kedua, metode argentometri sendiri ada 3. Yang pertama ada metode Moore, yaitu menggunakan indikator kalium kromat. Titik akhirnya ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata Ag2CrO4. Yang kedua, metode Volhard, yaitu menggunakan Fe3+ sebagai indikator dalam titrasi, balik dengan NH4SCN atau amonium tiosianat. Titik akhirnya ditandai dengan warna merah kompleks FeSCN3. Yang terakhir, terdapat metode Vajans, yaitu menggunakan indikator fluorescein. Titik akhirnya ditandai dengan perubahan warna endapan dari hijau kekuningan menjadi merah muda. Yang ketiga, ada fungsi indikator dan tanda titik akhir. Nah, indikator itu membantu mendeteksi kapan semua ion Cl- sudah bereaksi dengan Ag+. Tanda titik akhir bervariasi tergantung metode seperti yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah utama dalam pelaksanaan praktikum titrasi argentometri. Yang pertama, ada menyiapkan larutan, yaitu sampel Cl-, larutan standar AgNO3, dan indikator seperti K2CrO4, Fe3+, atau fluorescein. Yang kedua, menitrasi, yaitu dengan cara meneteskan AgNO3 ke dalam sampel sambil diaduk hingga terjadi perubahan warna, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yaitu Moore itu membentuk endapan merah bata, Volhard larutan merah, dan Vajans endapan merah muda. Yang ketiga, mencatat volume AgNO3 dengan juga menghitung kadar Cl- dengan rumus M1V1 sama dengan M2V2. Selanjutnya, ada bahan-bahan penting beserta fungsinya yang akan dipakai dalam proses praktikum titrasi argentometri. Yang pertama ada perak nitrat atau AgNO3, itu berfungsi sebagai titran utama yang bereaksi dengan Cl- membentuk endapan AgCl. Yang kedua ada larutan standar NaCl, itu digunakan untuk standarisasi AgNO3 sebelum titrasi sampel. Yang ketiga ada indikator Moore atau K2CrO4, itu menunjukkan titik akhir dengan endapan merah bata Ag2CrO4. Yang keempat, terdapat kalium tiosianat atau KSCN, itu titran dalam metode Volhard, bereaksi dengan kelebihan Ag+. Yang kelima, terdapat feri amonium sulfat atau Fe3+, itu indikator Volhard, yaitu berubah menjadi warna merah saat titik akhir tercapai. Selanjutnya ada cara menganalisis data. Yang pertama, mencatat volume AgNO3 yang digunakan saat titik akhir titrasi tercapai menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2, yaitu untuk menghitung konsentrasi ion Cl- dalam sampel. Terus yang ketiga, jika menggunakan metode Moore, itu perhitungan didasarkan pada reaksi Ag+ plus Cl- menjadi AgCl. Jika menggunakan metode Volhard, itu menghitung kelebihan Ag+ yang dititrasi dengan KSCN. Ini ada contoh soal, yaitu Vol V1 atau VAgNO3 sama dengan 25 mili. M1 itu 0,1, V2 itu 50 mili, yang ditanya adalah M2 atau konsentrasi Cl-nya. Yaitu kita menggunakan cara M1V1 sama dengan M2V2. 0,1 dikali 25 sama dengan M2 dikali V2-nya 50. Nah, untuk konsentrasi Cl- menjadi 0,1 dikali 25 dibagi 50, yaitu 0,05 molar. Jadi konsentrasi Cl- itu adalah 0,05 molar. Selanjutnya, ada hasil yang diharapkan untuk praktikum titrasi argentometri. Untuk metode Moore itu terjadi perubahan warna kuning menjadi merah bata. Terus untuk metode Volhard itu terbentuk warna merah dari kompleks FeSCN3. Yang terakhir dari metode Vajans itu terbentuk endapan yang berubah dari hijau kekuningan menjadi merah muda.
Selanjutnya ada 3 tips penting untuk praktikum ini berjalan lancar. Yang pertama, menggunakan AgNO3 standar. Yang kedua, mengaduk terus-menerus sehingga endapan itu bisa merata. Yang ketiga, mengamati perubahan warna dengan teliti. Hindari titrasi berlebih yang dapat mengacaukan hasil pengamatan. Selanjutnya ada langkah-langkah keselamatan. Yang pertama, pastinya menggunakan APD, yaitu menggunakan sarung tangan dan kacamata pelindung saat menangani AgNO3 karena bersifat korosif. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan K2CrO4 karena beracun dan karsinogenik. Yang terakhir, mencuci alat laboratorium dengan Aquades setelah praktikum untuk menghindari kontaminasi. Terakhir, untuk bagian yang paling sulit itu menentukan titik akhir titrasi, terutama pada metode Mohr dan Fajans, karena perubahan warna bisa samar dan mudah terlewat. Untuk kesalahan yang mungkin terjadi dan cara mencegahnya, itu yang pertama ada kesalahan dalam membaca titik akhir. Solusinya, lakukan titrasi perlahan dan amati perubahan warna dengan cermat. Terus yang kedua, itu ada kesalahan penggunaan titran yang tidak standar. Solusinya, melakukan standarisasi AgNO3 sebelum titrasi. Yang terakhir ada kesalahan kurangnya pencampuran larutan, yaitu solusinya dengan cara mengaduk secara terus-menerus agar reaksi berlangsung merata. Yang terakhir, terdapat manfaat praktikum titrasi argentometri dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama ada digunakan dalam analisis kadar klorida dalam air minum dan limbah industri. Yang kedua, itu penting dalam kontrol kualitas di laboratorium farmasi dan kimia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.